Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafania Fatmah dari Fakultas Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang cegah stunting dengan memberikan makanan beragam kepada balita. Apa sih itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Atau bisa dibilang, tinggi badan anak pendek daripada anak-anak lain yang seusianya. Stunting dapat ditangani dengan memberikan makanan beragam. Tujuannya yaitu agar memenuhi kebutuhan anak sehingga tumbuh kembang anak menjadi optimal. Apa sih makanan beragam itu sendiri? Mengonsumsi berbagai jenis bahan makanan yang terdiri dari sumber zat tenaga, yang isinya karbohidrat dan lemak, zat pembangun, yaitu protein, dan zat pengatur, terdiri dari mineral dan vitamin, sesuai dengan kebutuhan zat gizi yang telah dianjurkan. Kemudian, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambahkan dan atau menggantikan dengan makanan atau minuman lain. Jadi menurut Departemen Kesehatan tahun 2005, periode 0 bulan sejak dilahirkan sampai 6 bulan, bayi diberikan ASI itu sudah cukup memenuhi kebutuhan gizinya. Kemudian, apa sih manfaat ASI eksklusif itu sendiri untuk bayi? Yang pertama, yaitu mencegah kekurangan gizi bayi. Mencegah kekurangan gizi pada bayi agar bayi tidak terjadi stunting untuk tumbuh kembangnya. Kemudian, yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. ASI itu mengandung zat antibodi yang membentuk kekebalan tubuh untuk melawan bakteri atau virus, sehingga bayi memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kecerdasan bayi. Berbagai penelitian menyatakan bayi yang mengonsumsi ASI memiliki kecerdasan yang tinggi. Kemudian yang keempat, mencegah penyakit infeksi saluran pencernaan. Tadi karena bayi memiliki daya tahan tubuh yang kuat dari konsumsi ASI itu sendiri untuk menghindari bakteri atau virus, sehingga bayi terhindar dari penyakit infeksi saluran pencernaan atau penyakit ISPA itu sendiri. Kemudian yang terakhir, mencegah resiko kematian. Dengan anak mengonsumsi ASI, daya tahan tubuh anak menjadi kuat dan tahan terhadap penyakit. Kemudian, bayi pada usia 6 bulan sudah mulai diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Makanan diberikan dalam bentuk lumat dan rendah serat, seperti pisang atau pepaya yang dilumatkan dengan campuran air atau susu. Di sini ada contoh gambarnya, pepaya yang dilumatkan dengan air. Kemudian, bayi usia 7 bulan. Pada usia ini, bayi sudah dikenalkan dengan bubur tim yang disaring dengan campuran sayuran dan protein. Di sini ada contohnya. Yang di samping pepaya ini adalah bubur tim yang disaring dengan campuran sayuran dan protein. Selanjutnya, bayi usia 8-9 bulan. Usia ini bayi sudah diberi nasi tim cincang dan dikenalkan dengan makanan yang lebih kental. Di sini juga ada contohnya, nasi dengan kuah, kemudian ada daging cincang di atasnya. Kemudian bayi usia 10-12 bulan. Bayi mulai diberikan makanan yang padat dan ditingkatkan mendekati makanan keluarga, mulai dari nasi tim lunak hingga nasi biasa. Kemudian, pada usia 8-12 bulan, nasi tim untuk bayi mulai ditambah sedikit demi sedikit dengan sumber lemak, karena pada usia ini, kebutuhan gizi bayi sudah meningkat. Sumber lemak seperti minyak kelapa atau margarin. Makanan juga divariasikan sehingga anak tidak mudah bosan. Kemudian anak juga mulai dikenalkan dengan gula dan garam, dengan ditambahkan pada makanan yang diberikan kepada anak.
Kemudian di sini ada makanan untuk anak usia 1-5 tahun. Pada usia ini, anak sudah diberikan makanan keluarga, yaitu 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan. Makanan utama ini terdiri dari makanan-makanan berat, seperti nasi dan lauk pauk, sayur. Kemudian selingan bisa diisi dengan buah, atau susu atau cemilan sehat lainnya. Kemudian makanan juga harus divariasikan, meliputi makanan pokok, lauk pauk yang terdiri dari protein nabati atau hewani, sayuran, dan buah. Kemudian di sini ada contoh-contoh bahan makanan dengan sumber-sumbernya sendiri. Sumber karbohidrat itu ada nasi, roti, mie, tepung-tepungan, biskuit, atau sereal. Kemudian sumber protein ada dari protein hewani yaitu daging, ikan, telur, susu. Kemudian dari protein nabati ada kacang-kacangan, tempe, tahu. Kemudian di sini ada sumber lemak dari minyak kelapa, margarin, minyak zaitun. Kemudian sumber vitamin ada susu, sayuran hijau, ayam. Kemudian sumber mineral, sayuran hijau, susu, brokoli, biji-bijian, dan gandum. Kemudian di sini ada contoh-contoh makanan beragam sesuai umur dari bayi. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Jadi, tujuan anak diberikan makanan beragam adalah selain anak memiliki tubuh yang sehat, mengonsumsi makanan beragam juga mencegah anak dari stunting. Makanan beragam itu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Untuk anak 0-6 bulan, cukup diberikan ASI saja, karena ASI sudah memenuhi kebutuhan gizinya. Makanan pendamping ASI diberikan pada anak pada usia 6 bulan, dimulai dengan bentuk makanan cair. Usia 8 bulan ditambahkan dengan lemak, tadi contohnya seperti margarin atau minyak kelapa. Kemudian makanan keluarga pada usia 1 tahun. Makanan juga divariasikan agar anak tidak mudah bosan. Terima kasih. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.